Hello guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin masih terus mencoba untuk dapat breakout ke area yang baru dan sepertinya kita sekarang telah mendekati waktu di mana Bitcoin akan kembali melakukan pergerakan besar. Kenapa? Saya bakalan jelaskan itu nanti dari segi price action dan juga kita bakalan bahas kira-kira kita sudah berada di fase mana nih untuk Bitcoin. Apakah kita sudah dekat dengan cycle top? Apakah ini masih jauh dari cycle top? Kita bakalan bahas itu juga di video hari ini, jadi stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, sekarang kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga dominan berwarna hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 70-an persen, teman-teman. Kapan terakhir kali kalian melihat ada top 10 coin yang bisa naik sampai 70-an persen dalam kurun waktu 24 jam saja? Dan itu terjadi ke Tron hari ini, bahkan kenaikannya hampir 80%, menjadikan dia sebagai top performer hari ini ke harga 0,41 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama teman-teman, berita baik kembali datang untuk Bitcoin. Kali ini Coinbase mengintegrasikan Apple Pay untuk para penggunanya agar bisa melakukan pembelian kripto dan juga Bitcoin langsung menggunakan Apple Pay. Nah, berita-berita semacam ini, teman-teman, mungkin sekarang tidak membuat kita terlalu excited lagi. Kenapa? Karena sudah saking banyaknya berita positif untuk Bitcoin datang selama 1-2 tahun terakhir. Padahal, kalau misalnya kita ingat di tahun 2020, 2019, berita-berita seperti ini kemungkinan besar tidak akan pernah kita lihat. Dan jika ada muncul berita seperti ini, itu mungkin bisa menjadi sesuatu yang sangat heboh pada saat itu. Tapi karena saking terbiasanya kita terhadap berita baik untuk Bitcoin gitu ya selama 1-2 tahun terakhir, hal-hal seperti ini sudah tidak kita pandang sebagai sesuatu yang besar. Padahal teman-teman, kalau kita melihat, ini adalah tentunya satu hal yang sangat positif untuk Bitcoin. Karena sekarang akan lebih mudah bagi para orang-orang yang awam untuk bisa mengakses Bitcoin dan juga kripto. Karena mungkin mereka nggak mau ribet gitu ya, harus masuk ke peer-to-peer, kemudian membeli USDT dari para merchant-nya, baru nanti bisa membeli misalnya koin yang mereka mau. Sekarang mereka bisa langsung menggunakan Apple Pay untuk melakukan deposit atau bahkan membeli Bitcoin dan juga kriptonya. Nah, semakin banyak cara yang dibuka oleh para exchange bagi para penggunanya untuk bisa mengakses Bitcoin dan juga kripto, tentunya itu akan semakin baik dan itu akan mendukung tentunya semacam adopsi untuk orang-orang yang sebelumnya mungkin belum mengenal Bitcoin dan juga kripto, dan sekarang karena mungkin ada Apple Pay, mereka bisa start untuk mungkin mencoba berinvestasi. Karena kan alasan setiap orang untuk mungkin tidak berinvestasi di kripto dan Bitcoin berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang mungkin alasannya karena mereka tidak paham asetnya, ada yang mungkin karena mereka lihat aset ini terlalu volatil, ada yang mungkin juga tidak tahu caranya untuk misalnya melakukan deposit dan lain seterusnya. Nah, kalau misalnya alasan yang ketiga ini, maka sekarang mungkin bisa terbantu dengan adanya berbagai metode baru yang disediakan bagi para pengguna aplikasi exchange untuk dapat melakukan pembelian kripto maupun Bitcoin. Jadi ini secara overall tentunya merupakan berita yang cukup baik untuk Bitcoin dan kita harapkan lebih banyak lagi cara-cara baru atau metode-metode baru yang bakalan dirilis supaya semakin banyak orang awam yang masuk ke dunia kripto. Yang kedua, teman-teman, kalau kalian bertanya misalnya, kira-kira sekarang kita sudah berada di fase mana gitu? Apakah kita sudah berada di cycle top kah? Atau kita sudah dekat dengan cycle top? Atau masih berada di pertengahan jalan? Nah, ini kita bahas kalau misalnya dari perspektif time frame ya, teman-teman. Dan ini berdasarkan data historis yang ada, bahwa biasanya bear market itu bakalan bertahan kurang lebih 400 sampai 450-an hari. Itu adalah average-nya, rata-ratanya kurang lebih segitu. Nah, tetapi kalau kita sudah masuk ke bull market, itu biasanya akan bertahan kurang lebih 1000 hari. Nah, kalau misalnya, teman-teman, kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama, ini dijelaskan dengan baik oleh Ask Crypto di sini, the bull run is just starting. This is a reminder that the bull run is far from over. Historically, Bitcoin moves in a range
And the bull runs is 1001 days from bottom to peak. If the same time frame kicks in, we can expect the next all-time high in 287 days. Atau kurang lebih di minggu keempat bulan September tahun 2025. Dan setelahnya kita mungkin bisa expect akan ada cool down period, atau mungkin semacam pullback, atau orang mau sebutnya sebagai bear market lagi. Nah, tentunya teman-teman, ini ada catatannya ya. Ini kita bahas datanya dan fakta historisnya ini berasumsi bahwa kali ini kita akan mengulangi hal yang sama. Artinya 4-year cycle itu masih akan terus berlanjut. Itu asumsinya. Kalau memang benar, maka harusnya top cycle kali ini berada di kurang lebih area kuartal 3 tahun 2025 ini. Yang itu berarti kita sekarang mungkin masih bisa dikatakan pertengahan jalan, teman-teman. Maka dari itu saya juga sangat meyakini ya bahwa Bitcoin breakout di atas area $100.000 itu bukan lagi pertanyaan apakah akan terjadi atau tidak, tetapi kapan akan terjadi. Itu mungkin pertanyaan yang lebih tepat. Nah, kalau misalnya kita melihat dari segi price action sendiri, sebenarnya sekarang mulai terlihat ya, Bitcoin sedang mencoba untuk membentuk sebuah pattern. Walaupun kemarin sebenarnya kita tidak persis nge-retest ke area trendline-nya gitu ya, tapi kita sudah mendekati lah at least area trendline tersebut. Dan kita mendapatkan ada sebuah pattern yang mengerucut, teman-teman. Dan ini biasa mungkin teman-teman bisa sebut sebagai penan atau symmetrical triangle. Oke? Dan ini adalah sebuah sign yang baik, teman-teman. Kenapa? Karena biasanya ya, pattern-pattern seperti ini, walaupun secara teori, pattern symmetrical triangle itu netral ya. Artinya bisa breakout ke atas maupun breakout ke bawah. Tetapi, kalau misalnya ditanya, probabilitasnya lebih tinggi mana breakout-nya? Maka itu akan tergantung kepada tren sebelumnya. Kalau misalnya symmetrical triangle tersebut tercipta setelah ada bearish trend, maka bisa dikatakan bahwa probabilitas yang lebih besarnya adalah kita akan melanjutkan untuk drop ke bawah. Nah, sebaliknya juga sama, teman-teman. Ketika kita melihat symmetrical triangle ini terbentuk karena diawali oleh sebuah bullish trend, maka potensinya lebih besar adalah bahwa kita akan breakout ke atas. Dan untuk sementara, teman-teman, kita melihat Bitcoin masih tetap nge-respect ke lower trendline dan upper trendline-nya, membuat symmetrical triangle ini semakin valid. Dan kalau memang benar ini adalah symmetrical triangle yang sedang dibentuk oleh Bitcoin, maka selambat-lambatnya, teman-teman, selambat-lambatnya, di tanggal 9 atau 10 Desember kita bakalan melakukan breakout, antara ke atas atau ke bawah. Tapi saya tidak expect bahwa itu akan terjadi sampai ke 8 atau 9 Desember. Bagi saya pribadi, maksimum adalah tanggal 7 Desember, kita kemungkinan sudah akan start untuk mengalami breakout. Bahkan bisa secepat hari ini. Hari ini sampai 7 Desember itu mungkin adalah range di mana kita akan kembali melihat Bitcoin melakukan pergerakan yang besar. Nah, kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil gitu ya, ke 4 hour, kita sudah tahu bahwa key levelnya masih sekarang ada tetap di sekitaran area 97.500 yang untuk sementara belum berhasil kita reclaim ya. Nah, kalau misalnya kita melihat sekarang Bitcoin berhasil untuk breakout di atas area tersebut, maka untuk sekarang bisa ada dua hal yang terjadi secara sekaligus, yaitu adalah breakout di atas 97.500 sekaligus area upper trend line-nya di sini, yang harusnya akan menciptakan semacam sentimen yang positif dan pada akhirnya kita bisa breakout ke area high yang baru atau setidak-tidaknya kembali nge-retest ke area high terakhir di 99.800-an. Nah, kalau kalian zoom in ke time frame yang lebih kecil, ke 1 hour, kalian juga bisa melihat ada key level lainnya yang sedang di-respect oleh 1 hour chart, yaitu adalah area 96.300-an roughly. Kenapa di area tersebut? Kalian melihat beberapa jam terakhir, kita selalu mencoba untuk reclaim di atas area tersebut, tapi selalu gagal ya. Di sini sekali, di sini 2 kali, di sini berkali-kali, di sini juga 1 kali, semuanya gagal. Dan kali ini, teman-teman, kita melakukan percobaan berikutnya. Nah, kalau misalnya kita berhasil melihat hourly candle close di atas area ini, maka saya rasa chance-nya cukup kuat kita akan start untuk melihat Bitcoin kembali merangkak naik ke atas, kembali ke sekitaran area 97.300 sampai 500-an yang merupakan area major resistance di 4 hour chart.
Dan kalau misalnya itu berhasil kita clear, maka itu mungkin bisa menjadi pertanda bahwa kita telah siap untuk break ke area higher high yang baru. Tapi selain daripada itu, teman-teman, kalau kita terus mendapatkan rejection dari sini, maka masih ada potensi aja kita kembali nge-retest ke area lower trend line, dan barulah mungkin di tanggal 7 Desember kita akan start untuk breakout dan mendapatkan push ke area higher high yang baru. Nah, tentunya teman-teman ini semuanya dengan asumsi bahwa kita bakalan breakout ke atas ya. Bagaimana kalau sebaliknya? Yang terjadi rupanya adalah kita breakdown gitu kan. Kalau itu yang terjadi dan kita mendapatkan konsolidasi di bawah area lower trend line-nya teman-teman, maka kita harus bersiap-siap untuk melihat Bitcoin kemungkinan bakalan kembali nge-retest ke area setidaknya 90 ribuan menurut saya. Kemudian 88 sampai ke 86 itu mungkin adalah area maksimum yang bisa dituju oleh Bitcoin untuk mendapatkan semacam pullback. Dan dari sana kita akan kembali mendapatkan demand yang signifikan. Jadi regardless sebenarnya senario manapun yang terjadi, ya ujung-ujungnya sebenarnya hasilnya sama. Itulah kenapa saya katakan ini mungkin lebih relevan untuk teman-teman yang merupakan traders. Kalau kalian yang investor, ya tidak ada keperluan bagi kalian untuk mengetahui kedua senario ini. Kenapa? Karena pada akhirnya atau hasilnya ujung-ujungnya tetap Bitcoin bakalan breakout di atas area 100.000 dolar. Hanya pertanyaannya apakah akan dilakukan sekarang, langsung breakout, ataukah kita konsolidasi dan pullback lebih dalam terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita kembali mengalami rally ke atas. Dan saya rasa teman-teman dalam keadaan seperti ini jauh-jauh lebih profitable teman-teman tuh masuk ke altcoin dibandingkan Bitcoin. Kenapa? Karena altcoin beberapa waktu belakangan itu catching momentum dan kita melihat secara bergantian. Beberapa sektor altcoin itu mengalami pump yang luar biasa kencang. Nah, kalau kalian pengen tahu gitu ya, kira-kira sektor mana dan altcoin mana yang perlu kita pantau berikutnya, saya sudah buatkan videonya khusus di channel Altcoin Indonesia hari ini, jadi kalian tinggal tonton saja di sana penjelasan lebih detailnya. Tapi intinya teman-teman, dalam keadaan market seperti ini, Bitcoin mungkin tidak kalian jadikan sebagai opsi utama untuk trade, karena RR-nya mungkin tidak memadai. Saya rasa altcoin akan jauh lebih baik. Karena banyak sekali asymmetrical bet yang bisa kalian dapatkan di altcoin, di mana kalian mungkin hanya akan bisa mendapatkan potensi risiko 50% untuk mendapatkan potensi rewards 150, 200, atau bahkan 300%. Bahkan itu bisa kalian lakukan di spot tanpa harus menggunakan leverage. Jadi itulah kenapa beberapa waktu belakangan saya selalu sampaikan, kalau teman-teman yang pengen pakai leverage, mungkin untuk sekarang lebih efektif kalian masuknya itu ke altcoin daripada Bitcoin. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.